Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membahas tentang Catholic Government, Steering dan Throwing, yaitu pemerintahan Katolik mengarahkan daripada mendayung. Next. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ahmad Bagus Rohim, dan juga anggota saya ada Aprilia Intan Fatimah, Luana Syani Margareta, Muhammad Rici, Grace Alindeho, Farsha Autia. Next. Pendahuluan, pada tahun 1970-an, kota Saint Paul, Minnesota, mengalami masa pra-depresi, di mana kawasan bisnisnya mengalami penurunan sebesar 41% volume retailnya. Wali kota terpilih pada masa itu, George Latimer, menemukan gagasan untuk menggunakan sumber daya yang ada dan bekerjasama dengan swasta. Yang dilakukan pertama kali adalah dengan membangun 2 blok yang berada di pusat kota dengan membangun hotel, taman, dan pusat perbelanjaan. Dan juga pada distrik Lower Town direvitalisasi dengan mengembangkan perumahan murah dan membuat sistem pemanas air yang dapat dijangkau oleh seluruh kota. Dengan kata lain, Latimer mampu menyeimbangkan kota dengan menjaga anggaran dan pajak berada di bawah tingkat inflasi dan mengurangi hutang kota. Next. Kemudian ada sebab pertama yaitu mendefinisikan kembali tata kelola. Latimer pada awalnya tidak mempunyai strategi besar. Beliau hanya mendefinisikan ulang terkait pemerintahan. Pada sebelum Latimer menjabat, peran pemerintah hanya memungut pajak dan memberikan layanan. Dan sekarang menjadi katalisator dan fasilitator sehingga pemerintah harus bersedia menjalin kerjasama dengan swasta dan mencari sumber daya untuk mencapai tujuan bersama. Next. Sebab kedua yaitu lebih kecil tapi lebih kuat. Pemerintah yang berfokus pada kemudi secara aktif membentuk komunitas, negara bagian dan bangsa mereka, sehingga membuat banyak kebijakan dan menggerakkan banyak institusi sosial dan ekonomi. Sebaliknya, pemerintah yang sibuk melayani sering melepaskan fungsi pengarahan. Fungsi pengarahan sangat penting dengan munculnya ekonomi global. Banyak orang memahami dampak persaingan global terhadap industri Amerika, tapi tidak memahami dampak persaingan global bagi pemerintah. Pada tahun 1980-an, para pemimpin bisnis dan pemerintah menyadari bahwa ekonomi akan menderita jika tidak memperbaiki sekolah, meningkatkan sistem pelatihan, dan mengendalikan biaya perawatan kesehatan. Untuk melakukan itu, tidak hanya harus merestrukturisasi institusi dan pasar, namun harus memaksakan perubahan pada beberapa kelompok kepentingan yang paling kuat di negara ini, seperti guru, kepala sekolah, serikat pekerja, dokter, dan rumah sakit. Adanya perubahan ini menjadi tekanan besar, dan para pemimpin harus menegakkan kepentingan umum di atas kepentingan khusus yang ingin mempertahankan status quo. Baik, sebab yang ketiga yaitu memisahkan kemudi dari rowing. Di dunia sekarang ini, institusi publik juga membutuhkan fleksibilitas untuk merespon kondisi yang kompleks dan cepat berubah. Ini sulit jika pembuat kebijakan hanya dapat menggunakan satu metode layanan yang dihasilkan oleh birokrasi mereka sendiri. Hampir tidak mungkin jika karyawan mereka tidak dapat dipindahkan ketika kebutuhan berubah, dipindahkan ke organisasi non-pemerintah ketika mereka dapat melakukan pekerjaan yang lebih baik, atau dipecat karena kinerja yang buruk. Akibatnya, pemerintahan wirausaha mulai beralih ke sistem yang memisahkan keputusan kebijakan atau kemudi dari penyampaian layanan atau dayung. Drucker sejak lama mencatat bahwa organisasi yang sukses memisahkan manajemen puncak dari operasi sehingga memungkinkan manajemen puncak berkonsentrasi pada pengambilan keputusan dan arahan. Operasi kata Drucker harus dijalankan oleh staf yang terpisah, masing-masing dengan nilai dan tujuannya sendiri, dan dengan lingkup tindakan dan otonominya sendiri. Jika tidak, manajer akan terganggu oleh tugas operasional dan keputusan pengarahan dasar tidak akan dibuat. Next. Pemerintah wirausaha semakin melepaskan dayung dari kemudi. Ini membuat pemerintah beroperasi pada dasarnya sebagai pembeli yang terampil, memanfaatkan berbagai produsen dengan cara yang akan mencapai tujuan kebijakannya. Sebaliknya, pemerintah yang menempatkan kemudi dan dayung dalam organisasi yang sama, membatasi diri pada strategi yang relatif sempit,
maka garis serangan mereka ditentukan oleh program, bukan masalah. Setiap program dimulai dengan alasannya sendiri, mewakili maksud pejabat publik untuk memenuhi kebutuhan yang dirasakan, tetapi ketika program-program dianggap sebagai suatu sistem, program-program tersebut menjadi jalinan tujuan, aturan, agensi, dan efek. Baik, untuk subbab selanjutnya, pegawai publik, korban, atau penerima manfaat. Pegawai publik tidak harus menjadi korban, tetapi dapat menjadi penerima manfaat dalam perubahan yang melibatkan lembaga non-pemerintah. Ketakutan akan PHK dapat diatasi dengan memindahkan karyawan ke departemen lain atau meminta kontraktor untuk mempekerjakan mereka. Beberapa kota seperti Street Paul dan Visalia menunjukkan bahwa pegawai publik bisa menjadi penerima manfaat utama dengan meningkatnya kepuasan kerja dan kebebasan ketika bekerja untuk organisasi dengan birokrasi minimal. Pemerintah yang berlari ke mode yang lebih katalitik memiliki lebih sedikit pekerja lini tetapi lebih banyak manajer kebijakan, katalisator, dan perantara. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya adalah menciptakan steering organization. Ketika pemerintah memisahkan manajemen kebijakan dan menyampaikan layanan, sering ditemukan bahwa mereka tidak memiliki kapasitas manajemen kebijakan yang nyata. Di beberapa departemen semua didorong oleh penyampaian layanan seperti departemen perdagangan, departemen kesejahteraan, dan otoritas perumahan. Karena mengambil peran yang lebih katalis, mereka sering dipaksa untuk mengembangkan organisasi baru untuk mengelola peran pengarah. Organisasi pengarah menciptakan kebijakan seperti mengirimkan dana badan operasional dan mengevaluasi kinerja sehingga mereka jarang memainkan peran operasional. Justru lebih sering melintasi batas-batas birokrasi tradisional. Next. Next slide. Untuk selanjutnya yaitu Kodama. Kodama merupakan organisasi komunitas untuk penyalahgunaan narkoba, kesehatan mental, dan layanan alkoholisme. Pada tahun pertama sebagai entitas administratif, Kodama memangkas biaya administrasi di antara para penyedia layanan lainnya dari 21 menjadi 17%. Itu memaksa pusat kesehatan mental terbesar di Phoenix Selatan untuk memotong biaya overhead sebesar 150.000 US dollar. Kodama mengelola hampir 17 juta US dollar dalam kontrak negara bagian dengan lebih dari 50 obat, alkohol, dan program perawatan kesehatan mental di Phoenix Selatan. Dalam meninjau kontrak setiap tahun, organisasi berkinerja baik dipertahankan, yang berkinerja kurang baik dan akan diputus, dan yang memiliki biaya overhead yang lebih akan dilakukan pemangkasan. Selanjutnya, sektor publik, sektor swasta, atau sektor ketiga. Dalam penjelasan Alan Flory, organisasi sukarela atau nirlaba dapat disebut sebagai sektor ketiga yang terdiri dari organisasi yang dikendalikan secara pribadi, tapi ada untuk memenuhi kebutuhan publik, bukan untuk mengumpulkan kekayaan pribadi. Sektor ketiga sudah ada dan mengatasi masalah sosial jauh sebelum pelayanan pemerintah ada. Pemerintah turun tangan ketika sektor ketiga tidak mampu menangani masalah. Menurut survei oleh tim Salamon, organisasi nirlaba memberikan 56% layanan sosial yang dibiayai pemerintah, 48% layanan ketenaga kerjaan serta pelatihan, dan 44 layanan kesehatan. Next slide. Privatisasi adalah satu jawaban, bukan jawaban. Konservatif berargumen bahwa pemerintah harus mengalihkan banyak fungsi ke sektor swasta. Namun jika layanan dikontrakkan, pemerintah tidak memiliki mekanisme untuk membuat keputusan kolektif, aturan pasar, dan aturan perilaku. Publik kehilangan keadilan, tidak ada perumahan untuk tunawisma, dan perawatan kesehatan untuk orang miskin. Bisnis cenderung lebih baik dalam ekonomi, berinovasi, mereplikasi, beradaptasi, dan melakukan tugas yang kompleks, sedangkan sektor publik cenderung lebih baik dalam pengaturan manajemen kebijakan, menjamin pemerataan, mencegah diskriminasi atau eksploitasi, menjamin stabilitas pelayanan, dan menjamin kohesi sosial. Next slide. Baik, kesimpulan pada bab ini menjelaskan bahwa sebuah reformasi atau sebuah perubahan tata kelola pemerintahan
di mana sebelumnya pemerintah hanya mengatur dan menarik pajak dari masyarakat, namun sekarang mereka menjadi katalisator dan fasilitator untuk menciptakan pemerataan di daerah mereka sendiri dan membuat masyarakat menjadi lebih mandiri karena pemerintah mengarahkan mereka. Dan pemerintah dapat mengamanahkan pihak swasta untuk membuat sebuah kesepakatan kerja dengan pemerintah. Banyak sekali kebijakan yang dikeluarkan pemerintah yang bekerja sama dengan swasta, sehingga masyarakat jauh lebih terampil dan permasalahan sosial dan ekonomi dapat kembali bangkit seperti sedia kala. Baik, terima kasih. Sekian dari kelompok 1. Mohon maaf apabila terdapat salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.